Lanjut dengan manga kakak Asito yaitu Sun. Tapi kita udah dikasih spoiler dari awal, soalnya Sun terlihat tertidur dan bangun sangat merasa kesal dan marah. Latihan seperti itu mana mungkin aku bisa mengikuti. Nah, 5 jam sebelumnya, Sun dan para pemain lain masuk ke lapangan untuk mengikuti latihan. Sun sangat merasa senang, cuma dengan masuk ke lapangan dadaku sudah berdebar. Cuma lihat bola, cuma lihat gawang mini buat latihan, aku masih bisa ngerasa sebegini. Tiba-tiba ada Suzuka dan yang lain menyapa Sun. Lalu Kapten Sakamoto tiba-tiba berkata ke Sun, "Aku mengharapkanmu. Mungkin kau sudah tahu, tapi mulai sekarang latihan taktik yang sesungguhnya bakal dimulai. Buat dirimu yang baru gabung tim ini minggu lalu bakal berat." Lalu Sun pikir latihannya pasti ya latihan rondo, dan entah kenapa Daigo tersenyum di belakang Sun. Sun ingat waktu itu gagal karena asma. Sejak dulu teknik olah bolanya memang hebat, memang bukan latihan dengan intensitas tinggi. Tapi rondo bareng para pemain Youth Ehime yang masih aktif itu gak ada masalah sama sekali. Lalu Kapten Sakamoto ngasih saran kepada Sun, "Kalau kau bingung jangan jauh-jauh dari kami." Nah, pelatih Asami dan Kenzaki menjelaskan latihannya pakai setengah lapangan dengan 9 lawan 9, bakal ada 2 pemain free yang bakal selalu gabung ke tim yang lagi pegang bola. Selain itu, kalau pemain sebelumnya ngoper kepadamu dengan one touch, kau juga harus balikin ke teman dengan one touch. Kalau ada yang kehabisan sentuhan, saat itu juga bolanya harus dibalikan, itu saja. Seketika Sun terdiam sangat shock, namun latihan sudah dimulai. Yang dimana para pemain melakukan umpan satu sentuhan dengan cepat. Tapi sebenarnya nggak selalu satu sentuhan juga, karena pas Hido lakuin 2 sentuhan ke Suzuka, otomatis dia cuma bisa 1 sentuhan dan dia malah ngoper kepada Sun. Pelatih Kenzaki juga bilang Suzuka balikin dengan 1 sentuhan, artinya buatmu kalau sampai 2 sentuhan masih aman. Pada akhirnya Sun masih bisa melakukan dengan 2 sentuhan, tapi dia sadar dan kewalahan. Bisa sih, tapi 20 orang di setengah lapangan cepatnya gila banget. Apalagi yang ngeselinya, si Daigo malah balikin bola ke Sun dengan 1 sentuhan. Sun pun agak panik dan kena omel timnya karena posisinya yang buruk banget, membuat Sun malah kehilangan bola oleh lawan. Habis itu Sun beneran shock banget, ini aku harus bagaimana? Bahkan dia kena omel teriakan pelatih Kenzaki, "Jangan istirahat, udah mulai lagi, badan boleh istirahat tapi kepala jangan ikut istirahat." Aku paling benci orang yang matiin otaknya pas lagi main bola, minimal otak jangan berhenti kerja. Pada akhirnya Sun terus memperhatikan rekan setimnya dan berapa kali mereka melakukan sentuhan. Lalu dia sedikit paham, bukan berarti kalau 1 sentuhan pasti harus 2 sentuhan. Cuma maksimalnya itu adalah 2 sentuhan, jadi dibalikin 1 sentuhan juga boleh. Lalu pas bola ke arah Sun, dia malah kena omel rekan setimnya lagi karena masih melamun. Yang dimana bola yang ke arah Sun dia dikepung oleh lawan. Tapi ada Daigo yang tiba-tiba teriak minta bola kepada Sun dengan bebas. Saat itu Sun udah nyentuh sekali, lalu dia berniat buat pakai kaki kirinya biar bisa nembus ke Daigo. Akan tetapi tanpa disadar karena ada lawan tiba-tiba mendekat, Sun malah menyentuh bolanya lagi. Hal tersebut membuat semua pemain terkejut, tapi sepertinya Sun masih belum sadar dan ingin menggunakan kaki kirinya. Namun Sun seketika berhenti karena dia beneran baru sadar bahwa dirinya sudah kehabisan kesempatan menyentuh bola. Dia pun tidak jadi menendang. Pelatih Asami pun bilang masih mending dia sadar sendiri. Buat ngegeser ke samping dia udah nyentuh sekali, jadi dari situ aja udah out. Mau seberapa bagus pun operan yang mau dia kasih setelah itu udah nggak ada artinya. Sun pun terlihat sangat begitu shock terdiam, apalagi latihan udah selesai. Sun beneran kena mental. Kapten Sakamoto pun enggan bicara ke Sun meskipun Sun berkata memohon.
Tapi ya apa daya, Sun benar-benar kena mental di hari pertama latihan. Bukan badan, tapi kepalaku rasanya seperti lagi mabuk. Dan ternyata bukan cuma Sun, ada 3 pemain juga yang sepertinya sama seperti dia. Nah, di pinggir lapangan, pelatih Kenzaki berkata, orang-orang yang berharap banyak ternyata malah mikir begitu ya. Ini apaan sih? Sebenarnya ini latihan buat apa? Seperti harus selalu 1 sentuhan setelah 2 sentuhan atau 3 sentuhan? Nggak boleh. Situasi kayak gitu kan nggak pernah ada di pertandingan. Kalau begitu, kenapa harus latihan begini? Kelihatannya mereka mikir begitu. Menurutmu kenapa? Selamat datang di tim youth yang dipimpin para orang aneh atau menyimpang. Setelah latihan resmi di Ehime Youth dan mengalami shock, latihan itu membayangi Sun. Karena lagi makan pun dia malah melamun sehingga kenal omel ibunya. Bahkan membuat sang ibu terkejut nggak habis pikir. Sun malah ngomong sendiri. Dipikir gimana pun itu nggak ada gunanya. Ngebatasin jumlah sentuhan itu nggak ada gunanya. Kalau batasannya kayak gitu, itu bukan sepak bola lagi. Malah jadi kayak olahraga lain. Di pertandingan nggak ada situasi yang bikin ada batasan kayak gitu. Lagian kalau bisa lepas dari marking 3 sentuhan, 4 sentuhan juga bisa jadi peluang. Bahkan Sun mengabaikan ibunya yang lagi ngomong dan mengingat wajah pelatih Kenzaki. Orang itu kalau terus begini dan gak bisa ngelakuinnya bakal gimana? Sun mengingat perkataan pelatih yang menyakitinya. Aku gak mau kehilangan sepak bola lagi, jangan itu. Hal lucunya, ibu Sun beneran marah karena diabaikan. Makan dasar anak bodoh. Dan pada akhirnya Sun pun memakan makanannya. Nah, setelah itu Sun pun datang ke lapangan Ehime buat lanjut latihan. Hari ini juga sama kayak kemarin, setengah lapangan 9 lawan 9 ditambah 2 pemain bebas dan total 20 orang. Batasan 1 sentuhan dan 2 sentuhan juga tetap sama. Tapi ada momen yang unik, entah kenapa Sun kebingungan karena dia malah melihat Ashito di depannya. Yang dimana Ashito protes, habis 2 sentuhan terus wajib 1 sentuh segala buat nyetak gol, emang perlu batasan begitu. Dari awal kan kalau alasannya dijelaskan, kita juga bakal lebih nurut sama kata pelatih. Ini latihan buat apaan? Kayaknya Sun beneran ngehalu, bahkan meski udah ada rencana aja buatku yang masuk di tengah jalan, bilang terang-terangan aku nggak ngerti, nggak bisa, jelas aku nggak mungkin. Tapi kalau itu Ashito, kalau tetap bakal nanya, ya bahkan kalau semua orang selain dirimu kelihatan nggak ada masalah. Aku tidak bisa seperti dirimu karena aku adalah aku bakal coba dengan caraku sendiri. Pada akhirnya latihan pun dimulai, yang dimana latihan tetap sama seperti hari sebelumnya. Mereka melakukan umpan 1-2 sentuhan dan pas bola ke arah Sun, dia masih bisa mengirim umpan dengan 1 sentuhan. Pada intinya Sun udah paham 1 sentuhan, 2 sentuhan itu nggak masalah. Pelatih Kenzaki juga bilang umpannya datang dengan 1 sentuhan, selain 1 sentuhan umpannya bakal out. Nah, uniknya sekarang ternyata Sun sama Daigo itu ada di tim musuhan, yang dimana gokilnya Sun mengecoh Daigo dengan berputar dan langsung mengirim umpan ke belakang. Hal itu membuat semuanya terkejut dan bisa dibilang permainan Sun dan timnya beneran lancar banget. Bahkan gokilnya, sekarang dia ikut dalam tiki taka bersama timnya. Lalu pelatih Asami bilang karena dia tipe yang menahan diri, mungkin dia jadi anak yang bisa mengamati orang lain. Dia langsung sadar kalau ada orang di tim ini yang gak percaya diri sama latihan Kenzaki dan itu dianggap hal biasa. Latihan ini dijalankan sebisa mungkin oleh pemain yang percaya diri. Pemain yang percaya diri gak mendekati pemain yang gak bisa. Mereka nargetin celah dari pemain yang lawan yang gak bisa. Dan sementara bikin permainan tetap jalan dengan cara itu, nyatanya mereka tetap bisa nyesuaiin permainan. Sun sendiri ternyata dia masih nggak ngerti arti latihan ini. Walaupun nggak ngerti, aku harus bertahan.
Tetapi ada variabel lain yang dimana Kapten Sakamoto tiba-tiba tersenyum nyuruh Sun buat ikut dia. Masih lanjut latihan Sun di Ehime, yang dimana dia masih belum ngerti maksud latihan dari pelatih Kenzaki. Tapi aku jadi paham kalau ada pemain yang percaya diri dan tidak dengan latihan ini. Pemain yang percaya diri memberi umpan yang bagus dan positioning tanpa bola mereka juga bagus. Pokoknya latihan ini aku harus bisa berjalan. Tetapi Sun yang bermain bagus dan bisa mengimbangi, tiba-tiba Kapten Sakamoto muncul dan tersenyum. Dia berkata sambil melototi Sun, "Kau mulai menangkapnya, itu sudah cukup, bagus, memang sesuai harapanku, ayo ikuti kami." Pada akhirnya Sun memberikan satu sentuhan kepada Kapten Sakamoto dan Kapten Sakamoto membiarkan bola diambil oleh Hidomio. Hal tersebut membuat Sun kagum. Setelah menaruh bola di tempat itu dengan satu sentuhan, dia memanfaatkan momentum lawan lalu menguasainya seolah merangkul bola di dalam jangkauannya. Tim Kapten Sakamoto yang nyambung, tetapi dia entah kenapa menatap tajam ke pemain yang kesusahan dan itu membuat Sun juga kaget. Sakamoto terlihat mengirim bola ke Hido lagi dan Sun di belakang seperti menemukan sesuatu. Di sisi lain, orang yang ditatap tajam Kapten tadi, dia berpikir buat menunggu di posisi belakang dan nunggu umpan satu sentuhan. Namun pemain itu ketakutan duluan melihat tatapan tajam lagi kini dari Hido. Akan tetapi, seketika dia kaget karena di sampingnya Sun tiba-tiba menghilang pergi ke sayap kiri dan Hido juga langsung memberikan bola. Dan yang paling gokilnya, Sun langsung melakukan tendangan di sayap dan berhasil beneran masuk menjebol pojok gawang. Bahkan kiper sampai terjatuh kesakitan. Namun pemain yang ketakutan tadi terlihat seolah dibenci oleh Hido dan teman circle-nya. Bahkan seperti kena mental. Namun ada Nakamaru merangkul dan bilang, "Kaki dominanmu kanan, kalau kau menerima bola di posisi itu sambil menunggu, cuma perkembangan permainan seperti itu yang bisa terjadi. Kalau seorang penyerang, kau harus bergerak lebih bebas." Di sisi lain, Sun mendapatkan pujian dari pemain yang lain, tetapi Sun melihat ke belakang pada pemain yang gak bisa mengimbangi pelatihan tersebut. Lalu Hido menghampiri dan berkata ke Sun, "Aku ingin menguji apa kau bisa merespon umpan lepas itu dengan kecepatan tadi atau tidak. Kau lulus. Mulai sekarang juga ikuti kami." Kapten Sakamoto juga terlihat ngasih minum ke Sun dan bilang, "Ini adalah seleksi dan penyingkiran. Bagus, kau berhasil. Sampai pada jawaban itu dengan usahamu sendiri." Kenzaki-san dan aku sebagai kapten sama-sama kesulitan memimpin tim Ehime ini. Mereka cuma kumpulan pemain yang jago sepak bola di daerah kecil seperti Ehime ini. Kalau dibandingkan dengan akademi klub besar G1, level dan kesadarannya rendah. Ada terlalu banyak pemain yang kemampuannya masih jauh dari cukup untuk menjadi profesional. Aku ingin mengangkat hanya mereka yang mampu. Jadi, dalam game setengah lapangan seperti ini, batasan satu sentuhan dan dua sentuhan memang mustahil dilakukan tanpa teknik dan insting yang memadai. Hal-hal seperti mengejar gol atau tujuan asli sepak bola tidak ada hubungannya dengan latihan ini. Ini aturan yang membuat pemain yang tidak mampu jadi menonjol hanya untuk menyeleksi dan menyingkirkan mereka. Itu saja yang dilakukan. Tetapi Sun yang shock bertanya, "Apa hanya itu? Apakah pelatih Kenzaki yang mengatakan itu?" Kapten Sakamoto menjawab, "Siapa tahu, mempertaruhkan diri untuk bertanya ke pelatih soal maksud latihan itu risiko yang bisa bikin seseorang disingkirkan. Aku tak mungkin menanggung risiko itu. Cuma aku sendiri yang berharap latihan ini memang seperti itu. Karena itu sejalan dengan tekadku untuk menyingkirkan mereka yang tak bisa mengikuti. Sebagai kapten, agar Ehime ini menjadi tim yang tak kalah dari klub-klub G1 dengan tekad ini."
Sun beneran terkejut dan terdiam dengan perkataan dari Kapten Sakamoto. Dan pas pelatih Asami nyuruh buat lanjut latihan, kerennya Sun membuat semua orang shock terkejut. Sambil memegangi kepalanya, Sun tersadar dan paham. Meski dia kena omel pelatih Asami, Sun melanjutkan apa yang dia ingin katakan. Ini bukan terbagi menjadi orang yang bisa dan yang tidak bisa. Maksud latihan Kenzaki-san, yang paham dan yang tidak paham, itulah yang membedakan mereka. Makanya saat ini latihan ini tidak berjalan sebagai mestinya. Semuanya beneran terkejut, tetapi perkataan itu beneran membuat pelatih Kenzaki tertawa bahagia. Setelah latihan, Ehime, Yuot, dan Sun tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Circle Kapten Sakamoto marah dan kesal. Nah, masih di hari yang sama setelah latihan. Yang dimana grup tahun pertama yang gak bisa ngikutin latihan yaitu Koizumi Rinya, Minamoto Daisuke, dan Ayokawa Satsuki pulang bareng setelah latihan berakhir. Mereka terlihat murung, namun tiba-tiba ada Sun yang menyapa mereka untuk ngajak ngobrol. Tapi kocaknya, Minamoto dan Ayokawa shock kaget dan malah lari dari Sun. Bahkan Minamoto teriak, gak ada yang perlu dibahas. Pas latihan, berani-beraninya ngomong begitu ke Kapten Sakamoto. Kita bertiga aja sama-sama anak tahun pertama dan gak berani ngomong apa-apa. Aku gak habis pikir. Kalau nggak bisa akur sama Sakamoto Senpai dan para senior tahun ketiga, kau nggak bakal bisa main bola di tim ini. Lucunya, Sun beneran ditinggal dan bingung panik juga. Tapi tiba-tiba banget si Daigo di belakang Sun nongol bisikin, kenapa harus 3 orang itu? Daigo tertawa dan berkata, nggak nyangka baru aja masuk, kau malah nantangin satu tim. Dan hari ini aku bakal pulang bareng denganmu. Nah, ternyata si Sun sendiri nggak sadar mengucapkan apa yang dia ucapkan pas latihan sebelumnya yang membuat semua orang geger. Bahkan Sun lanjut bilang, aku memang masih belum paham maksud dari latihan yang rumit ini. Jangan memisahkan pemain hanya karena kemampuan teknisnya. Setidaknya, aku tahu alasannya bukan sesederhana itu. Mungkin jauh lebih dalam kalau kita semua memikirkannya bersama. Saat itu pelatih Kenzaki tertawa senang, tapi tidak dengan Kapten Sakamoto. Bahkan bukan cuma dia, semua orang yang deket dia juga menatap tajam ke arah Sun memberikan intimidasi. Kapten Sakamoto pun pergi dan bilang dia sudah paham. Bahkan Mio pun berkata ke Sun, padahal tadinya aku mau membantumu. Dan ya itulah yang terjadi. Dan sekarang Sun malah jadi panik. Padahal aku cuma mikir doang. Dan dia beneran gak percaya dirinya ngomong kayak begitu. Orang yang terlalu mikirin ekspresi orang lain begitu kepikiran sama sekitar jadi gak bisa lihat apa-apa lagi. Lalu Daigo berkata, bagaimanapun juga anak baru seberani itu kayak bilang cara kalian memandang latihan ini masih terlalu dangkal. Kau benar-benar bikin kubu Sakamoto naik darah. Dan gak cuma itu, tadi pun Sun dijauhi oleh Minamoto dan yang lain. Sun terlihat merenung, tapi Daigo bilang, tapi ya semuanya benar. Para pemain inti tim ini para senior tahun ketiga, gak ada satupun yang paham maksud latihan Kenzaki. Mereka cuma pura-pura paham lalu tetap latihan. Di tim ini, kaulah yang paling punya ruang untuk berpikir. Makanya kata-kata itu cuma bisa keluar darimu karena kau berada satu tingkat di atas yang lain. Nah, Sun terkejut dan bertanya, apa Daigo paham maksud latihan Kenzaki-san? Lalu Daigo menjawab, iya, dia juga sering bawa menu latihan aneh-aneh, tapi entah kenapa cuma aku yang selalu paham apa yang orang tua itu mau lakukan. Orang bernama Kenzaki itu buat daerah terpencil kayak Ehime, dia pelatih yang terlalu hebat, dia luar biasa. Membosankan ini karena aku sendiri yang ingin mengubahnya, makanya aku paham. Sun beneran shock kaget karena Daigo beneran paham dan sama pemikirannya. Dia ngerti jawaban tentang apa yang dibalik latihan serumit itu.
Sun seketika teriak dan pengen tahu, lalu Daigo bilang duluan, kalau kau paham maksud latihan Kenzaki lalu menjalaninya, mungkin di pertandingan berikutnya kau bakal dipakai. Kau bisa melangkahi para senior bego itu, orang yang selama ini kelihatannya membencimu, pelatih Kenzaki bakal mengakuimu. Sun terkejut lagi mendengar bakal dimainkan, dan seketika dia mengingat Ashito yang berkata, kita ketemu di pertandingan, ayo bertarung Sunni. Lalu pas Daigo ngasih tahu maksud latihan di lapangan, tiba-tiba Sun gak mau dengar dan terlihat serius. Aku beda sama yang lain, aku pernah menjauh dari sepak bola. Makanya kegelisahan dan penderitaanku masih kurang. Aku harus lebih banyak mikir sendiri soal sepak bola, aku harus lebih banyak bingung dan menderita karenanya. Dalam arti yang sebenarnya, aku ingin jadi bagian dari tim ini. Makanya aku akan melakukannya. Gak masalah, soalnya mikir itu menyenangkan. Kali ini Daigo yang terkejut, bahkan dia sampai ketawa. Orang ini atau Sun padahal hampir berhasil ku ajak tapi nggak sepenuhnya. Kelihatannya sih normal, tapi ternyata sekrupnya ada yang lepas. Nah, habis itu Daigo nanya ke Sun, menurutmu siapa aja yang beneran berusaha memahami latihan itu? Sun menjawab pertama Sujuka dan Nakamaru. Terutama Nakamaru instingnya mungkin sangat bagus, memang belum sepaham Daigo tapi dia nggak ragu. Sujuka juga sama, dia latihan sambil merasa pasti ada maksud di balik latihan itu. Cuma dia nggak punya kelonggaran sebanyakmu atau Nakamaru. Sun juga menjawab kenapa dia menghentikan Minamoto dan yang lain tadi, karena mereka bertiga sedang berusaha mencari jalan. Mereka ingin memahami maksud Kenzaki-san dan mereka bertiga sedang berjuang untuk itu. Kalian memang terbawa oleh kuatnya tekad para senior tahun ketiga, jadi menyembunyikan diri sendiri, tapi aku tetap bisa merasakan tekad yang gak bisa disembunyikan, yaitu aku ingin melakukan sesuatu. Makanya aku ingin bicara dengan kalian. Nah, uniknya pas kereta mau berangkat, ternyata Minamoto dan yang lain ada di belakang Sun dan mendengar semuanya. Yang dimana Minamoto memperkenalkan diri ke Sun, soalnya kepikiran terus jadi aku nggak pulang dan tetap di sini. Percakapan tadi juga kami dengar semuanya, apa nggak masalah Aoi-san? Ayo kita ngobrol. Dia bernama Minamoto Daisuke, penyerang tahun pertama Ehimeyut. Yang ini Ayukawa Satsuki dan yang ini Koizumi Rinya. Kami bertiga sama-sama dari daerah timur Ehime. Dan kami teman masa kecil sejak SD. Kampung yang gak punya apa-apa selain pabrik kertas, gak ada yang bisa dilakukan selain main bola. Jadi kami bertiga terus main bola. Kita juga gak pintar belajar, yang jago cuma sepak bola. Dan di sanalah mereka mencoba ikut tes akademi di Ehime. Klub Jilik S Ehime punya cabang akademi di kota sebelah Kawanoe. Satsuki, Rinya, dan aku lulus masuk junior youth. Kami senang akhirnya bisa main sepak bola di lapangan rumput. Kalau begini, kami bertiga bisa terus main sepak bola, itu saja sudah cukup. Namun ada pelatih Kenzaki tiba-tiba ingin mereka mencoba latihan yang dia pikirkan, game setengah lapangan. 6 lawan 6, bola harus dioper maksimal 3 sentuhan. Pemain cadangan berdiri mengelilingi lapangan dan boleh mengoper ke pemain cadangan. Pemain cadangan harus mengembalikannya dengan 1 sentuhan. Saat itu Minamoto dan yang lain shock terkejut dan sangat keteteran. Mereka mengerahkan semuanya sampai tepar. Tetapi mereka bertiga ditunjuk pelatih Kenzaki karena lulus. Selamat datang di S Ehime Youth. Mulai tahun depan saat masuk SMA, kalian akan tinggal di asrama. Bicarakan baik-baik dengan orang tua kalian, lalu putuskan. Nah, ternyata Minamoto nyeritain itu ke Sun dan Daigo di restoran sambil makan. Lalu Minamoto pun bilang lagi, waktu itu juga latihannya aneh, rasanya dipaksa mikir terus. Si Daigo malah bertanya, terus kenapa kalian nurut aja masuk ke akademi yang pelatihnya aneh itu, sampai rela ninggalin kampung kesayangan? Kalian juga sebenarnya nggak ngejar jadi pemain pro kan? Namun mereka bertiga berkata, latihannya nggak masuk akal, memang begitu, tapi entah kenapa seru banget.
Sun terlihat terkejut, lalu mereka lanjut ngasih tahu. Waktu itu kami sama sekali nggak ngerti alasannya, tapi latihan dan pertandingan di Junior Youth semuanya mulai nyambung sama permainanku. Saat itu mereka merasa makin jago, dan di saat itulah mereka juga memutuskan bareng. Memang sedih ninggalin kota ini, tapi kita bertiga aja udah beruntung bisa diajak. Gak semua orang dapat kesempatan itu. Aku juga pengen latihan di bawah pelatih itu. Satsuki dan Rinya yang pengen pergi, Minamoto pun bilang kalau kalian berdua pergi, ya aku ikut. Tetapi kocaknya malah diketawain sama Daigo. Kalian ini akrab banget, tapi klub nggak bakal semudah itu. Namun Minamoto lanjut ngasih tahu, setelah masuk youth ternyata nggak seperti yang kubayangkan. Menu latihan Kenzaki-san nggak mungkin dipahami cuma dari bayangan. Namun pengalaman waktu itu kami bertiga tetap ingin menghadapinya dengan sungguh-sungguh. Tim ini semua orang melihat ke arah yang berbeda-beda, terutama para pemain inti tahun ketiga. Rasanya mereka cuma memahami latihan Kenzaki-san secara dangkal. Baru masuk tim, aku langsung merasa latihan ini nggak berjalan semestinya. Sun terlihat terkejut lagi mendengar itu. Lalu Daigo bilang, Sakamoto dan yang lain latihan buat jadi pemain pro. Mereka pasti nggak mau dengar anak tahun pertama bilang masuk youth cuma karena pengen menikmati sepak bola. Akan tetapi Sun menyela, itu nggak benar Daigo. Sambil tersenyum, Sun berkata, sepak bola itu menyenangkan dan itulah yang seharusnya menjadi sumber semangat yang paling utama. Semuanya terlihat terdiam, lalu Sun lanjut bilang, aku juga sama seperti kalian, walau sampai sekarang aku masih belum benar-benar paham maksud latihan Kenzaki-san. Entah kenapa, aku jadi bersemangat. Kalau semua orang bisa nyatu, aku yakin sepak bola ini bakal jadi jauh lebih menyenangkan. Minamoto pun berkata ke Sun, sejak Aoi-san masuk tim, mungkin aneh kalau aku bilang begini, tapi aku merasa cuma kamu yang bakal mengerti. Soalnya waktu itu juga kamu di depan Sakamoto-san, di situasi segenting itu pikiranmu sempat tersambung. Pada saat itu soalnya kamu tersenyum. Sun sendiri terkejut dan dia sendiri ternyata nggak sadar tersenyum. Nah, Rinya lalu kesal dan bilang, tapi suasana tim ini bukan salah Kenzaki-san. Kan dia pelatih, pasti bisa ngapa-ngapain. Yang harus diberesin itu para senior yang seenaknya sendiri. Tetapi Daigo berkata, dasar kau nggak ngerti apa-apa. Memang mereka sengaja dibiarkan begitu. Semua itu demi saat terbaik untuk mengeluarkan potensi terbesar Ehime. Nah, di waktu yang sama di tempat lapangan Ehime, pelatih Asami panik dan bertanya ke pelatih Kenzaki, apa maksudnya ini daftar pemain untuk akhir pekan ini? Karena faktanya, susunan starting line up-nya itu pemain yang belum pernah dicoba sama sekali jadi starter pas akan melawan di kompetisi Youth Cup putaran 1. Karena bahkan Minamoto dan yang lain masuk, gak cuma itu, pelatih Asami juga mempertanyakan Sun yang masuk. Dia bahkan belum sebulan gabung tim tapi sudah dimasukkan ke bangku cadangan. Tetapi pelatih Kenzaki bilang, berkat dia, pembentukan tim jadi makin cepat. Pertandingan ini akan jadi titik awalnya. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini